Bagi saya pengalaman itu ibaratnya seperti hidayah. Tidak pernah terbersit sedikit pun untuk berhenti menulis. Setiap kata-kata itu memiliki nyawa, tapi tidak bisa serta-merta menjadi mahakarya, karena hakikatnya semua manusia tentu saja ingin mencapai sebuah kebahagiaan. Action. Kehidupan sastra di Tasikmalaya bagi saya itu memiliki kekhasannya tersendiri. Mengapa saya berkata demikian? Karena kekhasan itu saya rasakan sendiri. Kekhasan itu adalah hantaman-hantaman yang tak terkira. Saya sama sekali tidak mendapatkan pujian. Saya sama sekali tidak mendapatkan motivasi untuk terus menulis. Ketika saya mulai berkenalan dengan sastrawan-sastrawan di Tasikmalaya. Ketika awal saya menulis, dikatakan gelap, dikatakan tidak memiliki nilai, dikatakan terlalu umum, dikatakan ya dan lain macam sebagainya. Yang jelas itu bukan merupakan sebuah pujian. Namun bagi saya, pujian itu bukan sesuatu yang bisa membuat saya tetap menulis, tapi hantaman itulah yang membuat saya tetap menulis. Karena mungkin hantaman itulah wujud kekhasan kasih sayang para sastrawan di Tasikmalaya bagi saya. Banyak istilahnya teman-teman satu angkatan waktu itu yang bersama-sama dari nol untuk belajar menulis, tapi ternyata tidak mampu survive dengan tantangan itu, dengan hantaman itu, akhirnya mereka berhenti menulis. Tapi bagi saya sekali lagi hantaman itu ya hidayah. Hidayah bagi saya untuk tetap di jalur kesastraan, walaupun sampai sekarang saya masih tetap terus belajar gitu, kepada para sastrawan yang terdahulu, pada guru-guru saya, juga pada rekan-rekan saya yang sama gemar menulis. Selain itu, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain, karena saya sedikit banyak sudah berbicara atau berdiskusi dengan para penulis dari daerah-daerah lain, juga memang mereka juga mengetahui hal itu, bahwa Tasikmalaya itu memiliki gesekan atau hantaman yang lebih keras gitu daripada daerah-daerah lain. Kalau di daerah lain banyak penulis yang bisa istilahnya disebut sebagai penulis atau sastrawan itu dengan hanya ya menulis beberapa puluh puisi, kemudian menerbitkannya menjadi antologi, kemudian dipublikasikan, mereka sudah bisa disebut sastrawan. Tapi di Tasikmalaya tidak begitu. Kalau sudah dianggap oleh para sastrawan terdahulu, baru mungkin dia bisa disebut penulis, istilahnya begitu mungkin. Berbicara mengenai karya yang pernah saya tulis dan dianggap paling bagus, sebetulnya bukan hak saya untuk mengatakan bagus atau tidak, karena pembacalah yang menilai hal itu. Namun sampai sekarang saya merasa bahwa karya saya belum ada yang bagus, karena seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa karya yang bagus itu selain selesai juga memberikan sesuatu bagi orang lain. Kalau karya-karya saya ya belum tentu memberikan sesuatu bagi orang lain. Itu. Menurut pendapat saya, dengan kemunculan banyak penerbit juga salah satu jalan ya untuk seorang penulis menempa tulisan-tulisannya. Kalau orang-orang zaman dulu untuk mengetahui tulisannya berkualitas atau tidak, mereka menceburkan tulisan itu ke laut. Kalau misalnya
diceburkan ke laut, setelah berapa waktu tintanya tidak luntur, maka bisa dipastikan bahwa tulisannya akan bermanfaat bagi orang lain. Namun sekarang dengan kemunculan penerbit-penerbit juga menjadi salah satu sarana untuk mempublikasikan hal itu. Namun penempaan itu kan tetap harus ditempuh gitu ya oleh setiap penulis, oleh setiap tulisan. Artinya kalau dulu ada yang disebut dengan pra tulisan, ada yang disebut dengan pasca tulisan gitu. Kalau sekarang tidak ada yang disebut pra tulisan. Kalau dulu itu pra tulisan itu kan penempaannya di situ. Ketika seorang menulis, ditempa dulu, dibedah dulu, dibolak-balik, dibongkar pasang, gitu, diperbaiki dan sebagainya. Kalau sekarang ada beberapa yang saya baca atau ada beberapa karya yang saya tahu itu diterbitkan tanpa melalui proses itu. Nah, penempaan itu justru muncul ketika karya itu sudah diterbitkan. Oh iya ya, bahwa ini kurang tepat. Oh iya ya, bahwa ini kurang baik. Oleh sebab itu, kemunculan banyak penerbit itu membawa dampak positif, juga ada sedikit dampak negatifnya. Tapi itu sangat tergantung dari sisi penulisnya sendiri. Nah itu dia. Saya adalah termasuk orang yang kurang nyaman membaca sesuatu itu dalam bentuk soft copy atau dalam bentuk digital. Saya kurang nyaman ketika harus membaca cerpen dalam bentuk PDF di handphone atau media lainnya. Karena saya terbiasa bergelut dengan buku, bergelut dengan print out, bergelut dengan coret-moret yang langsung pada karyanya. Jadi fungsi sastra di perkembangan zaman ini saya kira hanya berpusat pada sebagai sumber atau sebagai pemantik kesadaran. Hanya itu saja. Nah, pemantik kesadaran yang saya maksud adalah sesuai dengan hakikat sastra yang harus berpengaruh pada budi pekerti, juga hanya sumber untuk membagikan pengalaman saja. Kalau dulu perkembangan sastra itu karena ada hanya berpusat pada buku dan media-media offline istilahnya, itu di sana ada yang dimaksud dengan mengasah kesabaran. Karena selain sebagai pemantik kesadaran, sastra juga berfungsi sebagai mengasah atau sebagai pengasah kesabaran. Kita harus sabar membolak-balik halaman, kita harus sabar menabung untuk membeli buku, kita harus sabar menanti datangnya buku itu, kita harus sabar kalau misalnya karya kita dicoret langsung, kita harus mengetik ulang, kita harus print ulang, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kalau sekarang ya sastra berkembang besar, tapi sisi negatifnya yaitu mengasah kesabaran kurang terasa, ya itu. Ada beberapa orang yang menyayangkan ketika saya memutuskan untuk ada di jalur sastra ini. Mengapa? Ya karena kata mereka potensi saya sebetulnya bukan di sastra, tapi di eksakta. Sejak SMA masuk jurusan IPA selalu mendapatkan nilai
tinggi, kemudian sampai mendapatkan beasiswa ke sekolah tinggi teknik, juga analisis guru BK waktu itu ya, bahwa saya lebih condong ke eksakta. Namun bagi saya bahagia ada di jalur ini. Selain karena saya bisa jadi siapa saja, selain karena saya bisa menjadi apa saja, juga saya bisa melakukan sesuatu yang tak mampu dilakukan oleh tubuh ini. Saya tidak pernah berdarah-darah ketika ikut demo. Saya tak pernah berdarah-darah ketika memprotes hal-hal yang berkaitan dengan nasib rakyat. Saya tidak pernah ikut basah ketika melihat orang-orang menderita karena bencana alam. Tapi pikiran dan hati saya berjuang melalui tulisan-tulisan. Dan itu saya rasa sedikit meringankan beban saya. Ketika saya tahu ada yang salah, saya berusaha untuk memperbaiki dengan apa yang saya mau. Jadi saya bahagia berada di jalur itu. Ada banyak karya ya yang saya anggap sampai saat ini adalah karya yang paling bagus. Jelas yang pertama itu karya yang paling yang masih dianggap paling bagus menurut saya itu novelnya Hamka, Tenggelamnya Kapal Penerbit. Namun saya mampu menilai bagus atau tidak ketika saya tahu representasi dari tulisan itu. Sampai saat ini saya masih terus penasaran, masih terus menganggap kalau tulisan itu bagus adalah tulisannya penyair Tasikmalaya. Dia guru saya. Boleh saya menyebutkan nama? Boleh ya? Bode Riswandi. Mengapa saya mengatakan kalau tulisan beliau itu bagus? Karena saya tahu representasi tulisan-tulisan itu kemana arahnya. Bagaimana tulisan itu merepresentasikan sesuatu dengan kata-kata yang lain bentuknya. Artinya kesedihan yang beliau ungkapkan melalui tulisan itu harus ditafsirkan berlapis-lapis. Kegembiraan yang beliau rasakan lalu diwujudkan dalam tulisan harus ditafsirkan berlapis-lapis baru ketemu. Saya tahu ini maksudnya kemana tulisan itu. Saya tahu untuk siapa tulisan ini dibuat. Tapi apakah membuat seorang cemburu? Apakah bisa membuat seorang terluka? Misalnya? Tidak, karena kemasan yang beliau buat itu unik sekali. Dan sampai saat ini saya masih terus menunggu ya tulisan-tulisan beliau berikutnya. Biar saya bisa membandingkan, merepresentasikan tulisannya dengan kehidupannya gitu. Karena tulisan yang baik itu begitu kan ya, merepresentasikan sesuatu dengan cara yang lain gitu. Langgam Pustaka bagi saya adalah wadah kebahagiaan. Seperti yang saya kemukakan tadi bahwa saya sedang mencari bahagia. Dan Langgam Pustaka mampu mewadahi hal itu secara pribadi. Dan mungkin hal ini juga dirasakan oleh para penulis pemula lain yang baru mulai mencintai sastra, baru mulai mau menulis, baru mulai ingin bergaul dengan dunia sastra. Langgam Pustaka bisa menjadi tempat dan bisa menjadi wadah untuk semua itu. Kemudian Langgam Pustaka sebagai penerbit juga dia memiliki keberanian untuk menerbitkan karya-karya penulis pemula. Karena tidak semua penerbit mau untuk menerbitkan karya-karya penulis pemula ya. Tentu saja berkaitan dengan nama Langgam Pustaka itu sendiri. Namun saya kira Langgam Pustaka itu memiliki cita-cita yang luhur gitu ya, bahwa selain untuk melestarikan dunia sastra juga
dia ingin maju bersama. Karena saya tahu betul bagaimana Langga Pustaka itu berdiri, saya tahu betul bagaimana jatuh bangunnya Langga Pustaka sampai menjadi penerbit yang kokoh dan besar seperti saat ini. Jadi saya berharap Langga Pustaka tetap ada dan tetap konsisten dalam jalurnya. Ya, tentu saja itu tidak bisa dilakukan oleh pimpinannya sendiri, tapi harus didukung oleh kita semua sebagai para penulis pemula istilahnya. Dan semoga Langga Pustaka juga bisa terus memiliki keberanian itu. Kemudian yang paling unik dari Langga Pustaka itu ya selain karena namanya yang sudah sastra banget gitu, juga karena dia beranggapan bahwa penempaan itu bisa dilakukan setelah karya itu dipublikasikan. Artinya tidak ada kata terlambat untuk melakukan penempaan. Justru setelah diterbitkan semakin banyak masukan yang didapat karena mungkin pembacanya juga lebih luas. Artinya semoga Langga Pustaka tetap eksis meskipun dunia perbukuan itu mulai tergerus oleh dunia-dunia digital, karena saya melihat Langga Pustaka juga sudah merambah ke dunia digital itu.